Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran kali ini pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Sebelumnya, perkenalkan saya Cindy Sri Utami, mahasiswa program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai materi kode etik akuntan di Indonesia. Definisi profesi akuntan menurut Icenik Ardana dan Sukrisno Agus tahun 2020 adalah akuntan adalah seseorang yang telah lulus S1 akuntansi, kemudian memperoleh gelar akuntan dari perguruan tinggi yang ditunjuk dan diberikan izin oleh Departemen Pendidikan Nasional melalui rekomendasi dari Organisasi Profesi Akuntan, yaitu IAI. Nah, bidang kerja profesi akuntan ini ada dua. Bisa bekerja di internal perusahaan, bisa juga di luar perusahaan. Atau seorang akuntan itu juga bisa bekerja di pemerintahan, misalnya di BUMN, kemudian Bapepam, kemudian juga bisa bekerja independen. Artinya bisa mendirikan satu kantor akuntan publik. Untuk akuntan yang berdiri sendiri atau mendirikan perusahaan sendiri, itu kita biasa menyebutnya sebagai akuntan publik. Seperti apa bidang pekerjaan seorang akuntan publik atau auditor eksternal itu? Akuntan publik itu bisa melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, atau istilahnya audit laporan keuangan. Kemudian juga bisa melakukan audit operasional, audit ketaatan, kemudian audit investigasi khusus. Beda lagi dengan auditor internal. Siapa itu auditor internal? Auditor internal itu adalah seseorang yang memiliki profesi sebagai akuntan tapi bekerja di dalam perusahaan. Nah, ini biasanya disebut juga sebagai akuntan manajemen. Seorang akuntan manajemen ini tugasnya adalah menyusun laporan keuangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan ini sangat bermanfaat sebagai bukti bahwa manajemen itu sudah bekerja atau bukti tanggung jawab dari kinerja manajemen di perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang dibuat oleh si akuntan manajemen ini harus bisa dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Siapa saja stakeholder itu? Bisa dari internal perusahaan, biasanya karyawan, direktur, atau pemegang saham. Kemudian bisa juga dari luar perusahaan seperti kreditur. Karena laporan keuangan fungsinya sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang terkait, maka wajib untuk diaudit, atau isi dari laporan keuangan wajib untuk disajikan secara wajar. Wajar itu artinya apa? Yaitu menyajikan yang sebenarnya. Lalu, siapa yang berhak memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan? Itu adalah tugas seorang akuntan publik. Nah, karena fungsi si akuntan publik itu sangat strategis, maka seorang akuntan publik itu dalam menjalankan profesinya harus diawasi. Siapa yang mengawasi akuntan publik itu? Kalau di Indonesia, kita sebutnya IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Sedangkan dari pemerintah juga bisa melakukan pengawasan terhadap profesi akuntan, yaitu Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian, yang di luar negeri, badan pengawas yang harus mengawasi profesi akuntan publik itu namanya PCAOB, singkatan dari Public Company Accounting Oversight Board. Nah, tadi saya katakan, organisasi yang menaungi akuntan publik Indonesia adalah IAI. IAI itu berdiri tanggal 23 Desember tahun 1957. IAI juga mempunyai tujuan. Tujuan dari IAI yang pertama itu membimbing perkembangan akuntansi di Indonesia, kemudian mempertinggi mutu kualitas audit, mutu profesional dari akuntan publik ini. Kemudian, Ikatan Akuntan Indonesia ini memiliki sub-sub bagian. Yang pertama itu Ikatan Akuntan Publik Indonesia, kemudian Ikatan Akuntan Manajemen, dan yang terakhir Ikatan Akuntan Pendidik. Kembali ke profesi akuntan di Indonesia. Karena kaitannya dengan kode etik, jadi profesi akuntan ini dalam menjalankan fungsinya itu harus menjaga kode etik etika profesi. Ikatan Akuntan Indonesia, suatu organisasi yang menaungi profesi akuntan di Indonesia, tentu saja akan membuat kode etik bagi profesi akuntan itu sendiri. Tujuan kode etik diterapkan, yang pertama pastinya pelayanan kepada publik, kemudian profesionalisme. IAI mengeluarkan 8 prinsip kode etik. Yang pertama, kode etik tanggung jawab.
Kita bahas akuntan publik tadi terkait dengan tugasnya yang sangat strategis, yaitu memberikan opini terhadap kewajaran dari suatu laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Tanggung jawab profesi akuntan ini terkait dengan apa? Si akuntan publik harus selalu mempertimbangkan moral, kemudian profesionalisme dalam melaksanakan kegiatannya, atau melaksanakan profesi akuntannya pada saat melakukan pemeriksaan terhadap klien atau perusahaan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu kepentingan publik. Itu artinya apa? Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seorang akuntan publik itu harus sepenuhnya pelayanan terhadap publik, pelayanan terhadap klien, menunjukkan komitmen profesional atas konsistensi dari prinsip-prinsip yang harus diterapkan pada saat melakukan pekerjaannya. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu integritas. Prinsip integritas ini merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik kepada si akuntan publik. Kunci dari integritas yang pertama adalah harus jujur, kemudian berterus terang terhadap apa yang ditemukan pada saat melakukan audit atau pemeriksaan laporan keuangan perusahaan, serta harus mengikuti standar teknis dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian berikutnya ada objektivitas. Apa itu objektivitas? Nah, si akuntan ini harus objektif. Objektif itu artinya adil, jujur terhadap apa yang dilakukan. Maksudnya itu, pada saat melakukan audit, si akuntan jangan sampai ketemu atau terjadi benturan antara konflik kepentingan si internal perusahaan dan akuntan publik atau pihak terkait yang lainnya. Dan juga harus ada opini kewajaran yang merupakan bentuk objektivitas seorang akuntan publik. Kemudian berikutnya prinsip yang kelima, prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Kompetensi di sini maksudnya adalah bahwa si akuntan publik itu harus memiliki kemampuan dalam menjalankan profesinya, sehingga dia mendapat kepercayaan dari klien atau masyarakat atau publik. Nah, arti kompetensi di sini pastinya si akuntan publik itu punya pendidikan, artinya punya latar belakang sekolah akuntansi, punya gelar akuntan dari sekolah pendidikan profesi akuntan, dan memiliki wawasan yang luas terhadap perkembangan praktik akuntansi yang up to date. Kemudian kehati-hatian. Si akuntan publik juga harus memiliki jiwa kehati-hatian dalam melakukan pemeriksaan atau melakukan kegiatan profesinya untuk memastikan bahwa si klien ini memperoleh manfaat yang tinggi dari jasa yang memang diberikan oleh si akuntan publik. Kemudian, prinsip yang berikutnya kerahasiaan. Nah, ini paling penting. Jadi, seorang akuntan publik juga harus menjaga kerahasiaan data, apalagi data keuangan suatu perusahaan. Jangan sampai apa yang memang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh pihak klien atau perusahaan disebarluaskan, di-share ke publik, itu dia share. Tapi, ini kecuali kalau memang data yang dirahasiakan itu terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan si perusahaan dan memang harus diungkapkan. Artinya, akuntan publik itu terlepas dari kepentingan tadi. Memang harus boleh enggak nurut sama perusahaan untuk menutupi atau menjaga rahasia itu. Boleh diungkapkan data tersebut karena memang terkait dengan misalnya kasus hukum yang sedang diperiksa. Itu maksud dari kerahasiaan. Kemudian prinsip yang berikutnya ada profesional. Profesional ini terkait dengan konsistensi akuntan publik terhadap profesi yang dikerjakannya. Jangan sampai dalam tindakan si akuntan publik itu menyalahi prinsip yang dibuat oleh organisasi atau mendeskripsikan. Apa maksudnya? Yaitu menjelekkan yang menjadikan profesi akuntan itu. Jangan sampai terjadi. Nah, yang terakhir, standar yang ke-8 itu adalah standar teknis. Artinya adalah bahwa si akuntan publik itu harus profesional, harus paham sekali dengan standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar-standar yang dibuat oleh organisasi profesi tersebut. Jadi, dalam menjalankan profesinya, memang harus paham dengan standar prosedur yang ada. Nah, banyak sekali kasus-kasus di Indonesia yang ternyata para akuntan publik itu tidak menerapkan etika profesional dengan baik.
Ambil contoh, ada 10 KAP Indonesia yang melakukan penyimpangan penerapan standar profesional saat mengaudit 10 bank yang dilikuidasi tahun 1958. Kemudian ada lagi satu KAP atas nama Justinus Aditya Sidarta, itu melakukan pelanggaran standar profesional akuntan publik pada saat KAP ini mengaudit perusahaan Great River tahun 2003. KAP Justinus ini melakukan kecurangan, yaitu menggelembungkan piutang sampai tinggi akhirnya perusahaan Great River ini kesulitan arus kasnya, kemudian menimbulkan bahwa si perusahaan itu sulit untuk membayar hutang. Dengan kecurangan yang dilakukan oleh si KAP ini berdampak terhadap kerugian yang diderita oleh perusahaan maupun investor. Itu adalah contoh dari tindakan tidak etis yang dilakukan oleh profesi akuntan di Indonesia. Oleh karena itu, penting sekali bagi organisasi profesi untuk menjaga prinsip-prinsip kode etik yang harusnya dipegang teguh oleh profesi akuntan publik. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang telah menyaksikan penjelasan sampai akhir. Semoga penjelasan dalam video ini terkait kode etik akuntan di Indonesia dapat memberikan wawasan dan bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.